Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, Bapak, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Untuk menjaga kesehatan, mari kita bersihkan diri kita, hati kita. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah. ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التكوين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التكوين اللهم إني أسألك الهدى والتقى والخفة والغنى اللهم إني علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ارزقني إذا وشرفا واجعلني مؤمنا صالحا محبوبا عندك وعند الناس جميعا اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عند للأولين وآخرين وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Alhamdulillah, alhamdulillah, alamin. Syukur Allah Subhanahu wa taala ya, yang telah memberikan nikmat begitu luar biasa, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hari ini untuk memperbaiki diri. Hari ini lebih baik, lebih baik. Allah telah memberikan kesempatan kepada kita. Ini merupakan nikmat yang sangat sangat luar biasa. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW sebagai panutan kita, pedoman kehidupan kita. Ibu bapak teman sekalian yang dirahmati Allah, kadang kita ini setelah berdoa merasa doa kita belum terjawab. Kenapa kita memiliki perasaan seperti itu? Kadang-kadang doa itu jawabannya bukan selalu berupa hasil. Kadang-kadang kita ini selalu berdoa yang kita minta itu hasilnya. Sedangkan Allah memberinya bukan berupa hasil. Tapi seringkali berupa kesempatan. Kesempatan kita, ya, kesempatan waktu, dan kesempatan kita ingin rezeki yang berlimpah, ya, banyak berlimpah ruah, mungkin dapat penghasilan 20 juta per bulan lebih, ingin bisnis melejit, ingin hidup tenang dan ingin damai. Tapi jawabannya beda. Doa-doa itu tidak selalu datang berupa hasil langsung. Kadang-kadang datang dalam bentuk ujian, kadang berbentuk kesempatan, dan kadang malah berbentuk masalah. Itulah yang Allah berikan kepada kita. Sebagai contoh, kita berdoa meminta rumah tangga yang harmonis. Tapi yang harmonis seperti apa? Sakinah atau samawa, sakinah, mawadah, warahmah. Jawabannya bukan rumah tangga yang langsung adem ayem. Tapi Allah berikan kesempatan kita untuk saling memahami, mengerti, saling memaafkan. Mungkin ada masalah dan akhirnya kita dan dari situ akhirnya kita belajar meskipun kita dalam perbedaan. Contoh lain, kita minta rezeki yang banyak, contohnya 20 juta per bulan. Justru kita malah semua program kita tidak berjalan. Perusahaan malah tutup. Perusahaan lama malah tutup. Atau kita malah dikeluarkan dari perusahaan. Kita bilang, ya Allah,
Ini bukan jawaban doaku ya Allah. Tapi justru dari situlah Allah sedang menggeser yang kita lakukan. Yang selama ini kita menggeser posisi hidup kita. Karena bisa jadi rezeki yang tadi kita minta tidak bisa datang dari zona yang saat ini, zona nyaman kita. Allah sedang membuka peluang baru, hal lain yang lebih besar. Tapi itu semua butuh perubahan, butuh pergeseran, butuh pergeseran itu dulu. Harus berubah dulu, harus melakukan inovasi dulu, perubahan dulu, kreativitas dulu untuk bisa mendapatkan impian-impian tersebut. Tidak bisa hanya dengan cara lama, metode lama, itu tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu say'a. Ya, boleh jadi kamu membenci sesuatu. Wa wa khairul lakum, padahal ia amat baik bagimu. Wa asa an tuhibbu say'a, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu. Wa wa sirrul lakum, padahal ia amat buruk bagimu. Wallahu ya'lam, Allah mengetahui, yakni apa yang baik bagimu dan baik untuk kemenangan kamu. Wa antum la ta'lamun, sedang kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah 216 itu teman-teman. Allah yang maha mengetahui, maka yang penting kita lakukan terus. Kita berikhtiar terus, coba terus, jalan terus, selalu berprasangka yang baik. Kenapa? Karena rezeki itu bukan hanya uang. Rezeki adalah setiap kesempatan untuk bertumbuh, itu rezeki. Sakit bisa jadi rezeki karena dari sakit itu. Karena disitulah kita belajar makna sehat, belajar bersyukur, dan belajar kembali kepada Allah. Kemiskinan bisa jadi jalan bertumbuh karena di dalamnya ada latihan tentang sabar, tentang kreatif, tentang ketekunan. Penolakan juga itu jalan untuk bertumbuh karena bisa jadi itu jalan untuk kita berubah, bertumbuh, mencari cara baru karena di dalamnya ada latihan tentang bagaimana kita menemukan jalan baru. Rezeki adalah ketika kita diberi kesempatan untuk lebih sadar, untuk lebih tenang, dan untuk lebih bisa memaknai hidup ini. Selanjutnya kita penting sekali untuk selalu belajar ikhlas. Ikhlas yaitu seni melepaskan, bahkan bukan menggenggam. Jadi, ikhlas yaitu seni melepaskan, bukan menggenggam. Apa yang terlalu kita genggam, apa yang kita inginkan, terlalu kita inginkan, kita pegang dengan erat justru akan semakin menjauh. Tapi saat kita ikhlaskan, kita lepaskan, dan kita pasrahkan kepada Allah, justru ia akan datang dengan ringan, dengan sukarela. Sebagai contoh, kita mengejar cinta, ada seorang yang mengejar cinta seseorang dengan genggaman yang sangat kuat. Yang terjadi bisa jadi malah kehilangan. Tapi ketika kita melepaskan, fokusnya memperbaiki diri, kemudian memperbaiki, dan memasrahkan semuanya kepada Allah yang Maha Mengatur, maka yang terbaik akan datang sendiri dengan cara yang tidak kita sangka-sangka. Selanjutnya, seringkali kita ini mengira bahwa manusia itu bertindak dengan logikanya, logika, pikirannya, kecerdasan. Padahal pada kenyataannya 99% orang hidup, manusia hidup itu ditentukan oleh perasaannya, emosinya, persepsinya. Oleh sebab itu, rasa ini perlu kita jaga. Rasa yang bagaimana? Rasa nyaman. Rasa nyamanku belum tentu sama dengan rasa nyaman orang lain. Maka jangan nilai orang lain juga dengan sudut pandang kita sendiri. Bagaimana kita mengelola rasa nyaman kita, ini yang penting. Namun, sekali lagi, jangan samakan rasa nyaman kita dengan orang lain. Jangan buru-buru menasehati, apalagi
menilai orang paling orang karena apa? Karena orang paling tidak suka dinasihati, tapi sangat suka merasa dipahami, sangat suka dipahami, memahami. Maka sebelum nasihati, dengarkan dulu, pahami dulu, peluk dan pahami apa permasalahannya apa, kita berikan perhatian dengan penuh empati. Itu salah satunya. Kita ini teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Jadi mari kita terus bersyukur dalam hidup kita. Kenapa? Karena rezeki itu tidak ditentukan dari seberapa jumlah, tapi dari cara pandang kita, respon kita terhadap rezeki tersebut. Banyak itu bukan angka, tapi dirasa. Rasa yang bagaimana? Ya, ketika kita mensyukuri walaupun sedikit, maka yang sedikit itu terasa cukup. Tapi ketika kita kufur, maka yang banyak pun terasa kurang. Hidup ini bukan banyak yang kita dapat dan ringan itu ketika kita melepaskan. Jadi hidup itu kita kan jadi ringan ketika hidup jadi lebih ringan. Kita belajar berhenti mengejar, mulai mengundang rasa tenang, kita berhenti dan bersyukur dengan ketenangan, maka hari ini akan lebih jauh lebih baik, penting daripada kecemasan, sehingga kita tinggalkan, kita bisa membuang kecemasan tentang masa depan kita. Kita tidak merisaukan masa depan kita. Yang membuat kita takut itu seringkali karena kekecewaan masa lalu yang kita bawa untuk menilai masa depan. Padahal setiap saat Allah beri kita kesempatan untuk lembaran baru lagi untuk memulai ulang. Seperti hari ini, ibaratnya kertas yang masih kosong, yang terserah kita mau isi yang bagian. Apakah kita isi dengan syukur atau dengan kufur. Mari Bapak Ibu sekalian, saat kita tenang, maka kita melihat peluang. Dengan tenang, dengan bersyukur, kita bisa melihat peluang. Dengan sabar, kita bisa melihat jawaban dengan doa-doa kita. Dengan ikhlas, ya saat kita ikhlas, kita bisa menerima sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kita lepaskan. Rezeki bukan semata tentang materi, tapi tentang kesadaran yang utama ini. Bukan tentang seberapa banyak, tapi seberapa dalam kita memaknainya. Demikian, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu. Semoga Allah selalu tetap memberikan kepada kita kesempatan, nikmat, dan kita bisa mensyukurinya. Dan kita bersyukur kepada Allah para sahabatnya. Semoga kita semua termasuk ini ya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.